Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Senin 26 Desember 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menghadiri ibadah perayaan Natal di Gereja Katedral Bogor, Jawa Barat, Minggu 25 Desember kemarin. Sebagaimana diketahui bahwa Jokowi tiba pukul 9:40 waktu Indonesia Barat menjelang ibadah misa Natal selesai. Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan rasa senangnya ketika melihat semua umat Kristiani yang merayakan Natal dengan senang dan bahagia. Mengingat sudah 2 tahun dunia dilanda pandemi COVID-19. Kepala negara juga menyampaikan agar momentum Natal tahun ini bisa mempererat persaudaraan dan kerukunan antar umat beragama serta untuk kebangkitan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pemirsa, bagaimanakah hukum menghadiri ibadah non-Muslim? Bagaimanakah batas-batas toleransi di dalam Islam dan apa hukum memenuhi undangan perayaan Natal bagi seorang pejabat Muslim? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Kiai Ali Syafiuddin dari Tabayun Center. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana ini kabarnya nih, Kiai? Sehat, Kiai? Alhamdulillah sehat. Baik, Kiai, langsung saja menyikapi terkait dengan pemberitaan yang sudah beredar ini. Ini kan kita menyimak ya bersama bahwa Presiden Joko Widodo mengunjungi perayaan Natal di Katedral Bogor kemarin ya. Nah, menurut pandangan Kiai ini, bagaimanakah hukum menghadiri ibadah non-Muslim? Apa hukum memenuhi undangan perayaan ibadah Natal bagi pejabat Muslim dan juga mungkin bagi umat Islam yang lainnya seperti pengurus ormas Islam dan juga warga Muslim? Ini seperti apa ini? Mohon penjelasannya. Ya, berkenaan dengan ini sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh para ulama terdahulu. Ya. Bahkan Umar Khattab dulu sewaktu menjadi khalifah itu malah beliau menyampaikan ijtanibu ada Allahi fi a'yadihi. Jauhilah musuh-musuh Allah di perayaan mereka. Dan juga dalam satu kesempatan Umar bin Khattab sebagai kepala negara, sebagai khalifah, beliau mengatakan la tadkhulu 'alal musyrikina fi kanasihim yauma 'idihim fa innasuh tu tangzilu 'alaihim. Janganlah kalian masuk pada ya, orang-orang musyrik ya, di gereja-gereja mereka saat mereka merayakan hari raya. Karena saat itu sedang turun murka Allah. Di samping itu juga menurut Ibnu Qayyim bahwasanya perayaan hari raya orang kafir itu diistilahkan dengan azur. Begitu juga di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan surat Al-Furqan 72. Walladzina la yashhaduna zura walladzina la yashhaduna zura dan orang-orang yang tidak menghadiri azur. La yashhaduna ada yang diartikan menyaksikan, ada yang menyaksikan ini jelas adalah hadir, yakni tidak menghadiri azur. Azur ini adalah semua bentuk kebatilan. Syirik adalah yang terbesar. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir, azur ini juga hari raya kaum musyrik. Nah, ini maka tidak boleh menghadiri azur, hari raya musyrik. Jadi hukumnya ini adalah haram di situ. Di samping itu juga kalau ikut-ikut hadir, ya, kita akan menyerupai satu kaum ya, yang itu kita dilarang mantasyabah biqaumin fahuwa minhum. Nah, kemudian berkaitan dengan
mengucapkan selamat gitu ya, selamat hari raya. Ini memang para ulama terdahulu itu semua telah ittifaq, telah sepakat ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Ahkamul Ahli Azimah ya. Ahmad tahniyatu bi sya'iril kufri bahtasab bihi faharamun bil ittifaq ya. Adapun mengucapkan selamat ya, karena siar-siar kekufuran yang dikhususkan untuk mereka, maka hukumnya itu haram secara ijma ya, secara ittifaq, secara ijma. Jadi para ulama dulu memang sepakat tentang keharaman ya. Yang berbeda itu memang ulama sekarang ini ya. Kalau dulu memang sepakat gitu, yang berbeda. Sebenarnya kalau kita menarik beberapa pendapat ya di kalangan ulama mungkin sekarang ini bisa ditarik ya, jelasnya 3 haram, ada yang membelikan, ada yang tanda kutip di situ. Apa yang disampaikan kalau bukan, kalau tidak mengenai pujian terhadap hari rayanya itu, misalkan itu mubarak, hari raya yang penuh berkah, ini haram, tidak boleh ya, maka tidak boleh. Jadi dengan kalimat-kalimat yang tidak bertentangan dengan syariat di situ, itu ada yang bolehkan, tetapi ada beberapa syarat, yakni mereka adalah ahlu timah, yang dan sekarang ini kan jelas kalau hukumnya ahlu timah ini juga tidak jelas ya, karena memang nggak ada sistem Islam. Kemudian tidak memeranginya itu dua, tidak mengusir, tidak memerangi kita itu dua syarat. Tapi kan kita harus tahu koridor kenapa orang itu mengucapkan kepada yang lain, padahal kalau kita mengucapkan selamat gitu ya, itu kan karena memang sistem ya, sistem yang memang memberikan satu kesempatan ya, sistem yang memang memberikan untuk melakukan itu dalam rangka ya, dalam rangka untuk ini, katanya kerukunan, katanya istilahnya semua agama itu sama lah, dalam rangka ini karena adanya peradaban dari kapitalis, peradaban dari yang memisahkan agama dari kehidupan lah, inilah sehingga terjadi seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau dulu ya, dulu dalam pandang Islam sendiri batas-batasnya itu semua sudah jelas ya. Jadi kita sesuai dengan surat Al-Kafirun, membiarkan mereka gitu ya, membiarkan mereka menyembah kepada agama mereka, menyembah mereka, silakan, tidak diganggu, tidak dihina ya, silakan mereka menjalankan itu ya. Ini cukup fair gitu ya, batas-batasan toleransi bukan harus bergabung ya, bukan harus bergabung dengan mereka bersama-sama melaksanakan ibadah. Nah, ini ada satu kekeliruan itu. Nah, kemudian ya mungkin ada yang perlu dianu lagi, barangkali pemahaman umat. Ya, baik. Menarik nih tadi Kiai ketika panjenengan menjelaskan ternyata di kalangan para ulama terdahulu ini berbeda pendapat. Tetapi yang jelas yang saya tangkap tadi secara garis besar yang berbeda itu yang ya, berbeda itu sekarang. Kalau sekarang dulu sepakat, ya. Kalau dulu sepakat, tetapi juga ini ya sistem kehidupannya dahulu dengan sekarang ini berbeda juga ya. Karena dulu kan memakai sistem Islam gitu. Kalau sekarang kemudian dengan sistem kapitalis, terus kemudian seolah-olah itu mencari pembenaran. Nah ini menarik nih Kiai, jenengan tadi sedikit menyinggung terkait dengan toleransi. Ini kan banyak di antara saudara-saudara kita yang kemudian menganggap hal tersebut sebagai toleransi. Bisa dijelaskan lebih detail ini Kiai, sebenarnya batas-batas toleransi yang benar itu yang seperti apa itu, sehingga kemudian kita tidak terjerumus di dalam pengakuan untuk Tuhan di luar Islam. Mohon penjelasan. Ya. Sebenarnya cukup singkat. Dalam surat Al-Kafirun itu sudah jelas. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ya sudah. Kita membiarkan mereka melaksanakan ibadah mereka. Kita membiarkan mereka merayakan hari raya mereka. Kita menghormati menghormati mereka, tidak mencela, tidak menghambat mereka. Ya sudah, itu sudah cukup gitu loh.
Jadi kalau kita lihat ya dengan hal semacam ini ketika di dalam sistem Islam mereka dibiarkan melaksanakan ibadahnya, ini umat Islam itu bisa rukun di di Eropa selama 7 abad ya itu bisa 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 rukun antara Islam, Nasrani, Yahudi ini luar biasa dan itu memang diakui juga oleh sejarawan Barat dari Amerika Wildern itu. Nah ini sebenarnya sistem yang mampu untuk menjaga ya jaga kerukunan itu tiada lain adalah Islam karena Islam itu menjamin ketika ini diterapkan ya, ada jaminan ifdutin agama yang akan terjaga, jiwanya akan terjaga, hartanya terjaga, keturunannya juga terjaga, kehormatan terjaga, ya, keamanan negaranya sampai ada 8 di situ terjaga dan ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi ketika Islam itu diterapkan di situ. Nah, sekarang ini di dalam sistem kapitalis ya negara itu ya peran negara sudah tidak memperhatikan lagi ya, agama terserah umat ya rakyat itu mau beragama apa atau tidak beragama terserah yang penting agama itu harus dipisah dari kita tidak boleh ikut campur-campur ya. Jadi tidak peduli di situ maka negara perlu dalam konsep semacam ini tuh perlu tidak boleh ada agama yang paling menonjol, paling anggap dirinya baik atau melakukan dakwah ingin melakukan karena kalau itu terjadi akan dicap intoleran, ya, akan dicap radikal, ya. Nah seperti itulah. Gitu. Jadi sebenarnya cukup dengan soal kafirun itu kita cukup membiarkan mereka. Kita kita harus berlaku adil kan itu, ya. Kita harus berlaku adil dengan mereka. Lain yanhakumullahu 'anil ladzi lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilahim innahu yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat adil. Jadi kita berbuat baik pada mereka. Kita menjenguk tetangga kita yang sakit. Bahkan mangkana yu'minu billahi yang akhir fal yukrim jarroh. Jarroh tetangga ini orang kafir atau orang muslim siapa saja umum gitu loh. Jadi barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tetangga. Rasulullah pernah mengunjungi orang Yahudi ya. Akhirnya kemudian orang Yahudi ini masuk Islam. Ketika orang Yahudi ini sakit ya, kemudian Rasulullah menjenguknya, kemudian mengelus kepalanya, masuklah ke dalam Islam, masuk Islam. Jadi itu luar biasa itu loh. Dalam Islam itu toleransinya luar biasa. Baik itu. Ya, baik. Jadi memang batasan toleransi yang benar itu tidak mengganggu gitu ya. Bukan berarti ikut serta di dalam perayaan agama mereka. Ya. Nah, baik Kiai. Lantas kemudian berikutnya, ini kan kita hidup di era kapitalis ya, yang kadang di momen-momen tertentu, di tanggal-tanggal merah, itu kadang banyak di antara para pengusaha memanfaatkan untuk memberikan diskon. Termasuk ketika tanggal 25 Desember. Ini kadang juga ada beberapa toko-toko yang apa namanya pemiliknya adalah Muslim itu memasang kalimat Selamat Natal, kemudian ada patung Sinterklas dan lain sebagainya dalam rangka untuk menarik minat pembeli. Nah, melihat fenomena seperti ini menurut panjenengan tanggapannya ini seperti apa ini? Mohon penjelasan juga. Ya. Jadi ini menunjukkan sebenarnya pemahaman umat Islam tentang akidah Islam dan juga hukum-hukum Islam itu sudah mulai pudar, sudah mulai kabur. Jadi standar perbuatan itu bukan lagi halal dan haram. Ya. Standarnya itu manfaat, bisa mendatangkan materi. Ya. Apa yang dia lakukan ini kalau mendatangkan materi, ya, apapun, maka itu akan lakukan. Nah inilah yang terjadi. Ditambah lagi ya dengan sistem yang memang menjauhkan ya di agama harus dipisah dari kehidupan. Ini sebenarnya adalah keprihatinan kita bersama. Kenapa umat Islam sampai melakukan seperti itu ya? Karena memang pemahaman umat Islam terhadap akidah, batasan-batasannya, kemudian kepada
hukum-hukum Islamnya ini sudah mulai pudar. Gitu. Nah, ditambah lagi juga karena mungkin faktor ekonomi juga, karena jangan-jangan ada yang juga dipaksa di situ untuk memakai itu, gitu. Karena kalau enggak nanti saya makan apa di situ. Nah, inilah juga merupakan satu ujian. Nah, ini sebenarnya juga kalau di dalam sistem kapitalis ya, hal seperti itu adalah hal yang biasa-biasa. Tetapi bagi kita umat Islam itu hal yang luar biasa yang tidak boleh. Kalau memang itu di dalam sistem Islam dan negara itu memperhatikan dari segi akidah, hifdzuddin, menjaga agama, maka orang-orang seperti itu maka tidak boleh. Bahkan para ulama dulu ya, orang yang mengucapkan selamat hari raya kepada orang kafir itu dihukumi takzir loh. Ya, takzir. Ya, takzir itu hukuman yang memang tidak tertera di dalam Al-Qur'an, itu bisa dipenjara ya, bisa macam-macam di situ. Seperti Imam Kamaluddin Ad-Damiri ya di dalam kitab Najmul An-Najm Wahaj fi Syarhi Midhat, kemudian juga Imam Syihab Ahmad Ar-Romli Asy-Syafi'i ya, kemudian juga Al-Khatib Asy-Syarbini ya di dalam kitab Mughni Muqtad itu dan lain-lainnya itu orang yang mengucapkan selamat kepada hari raya kepada orang kafir ya, itu ditakzir itu. Nah, ini apalagi dengan action memakai apa baju-baju yang khas untuk mereka itu ya. Ini jelas ya, ini tidak diperbolehkan. Baik gitu. Ya, baik. Berarti kemudian kalau kita melihat fenomena di akhir tahun ya, terutama ketika tanggal 25 Desember, bahkan nanti biasanya sampai dengan tahun baru, meskipun para ulama sudah menegaskan bahwa eh, memakai atribut agama lain dan juga ikut di dalam perayaan agama lain ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, fenomena ini sendiri, ini menurut Kiai Ali, ini mengapa ini bisa terjadi? Apakah ini adalah buah dari moderasi agama dan pluralisme di dalam agama yang beberapa waktu kemarin itu dicetuskan? Atau seperti apa ini? Mohon penjelasan dan juga jika ini dibiarkan, nanti dampaknya bagi umat Islam ke depannya akan seperti apa? Ya, ini sebenarnya buah dari kapitalisme. Pangkalnya di kapitalisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Kemudian buahnya moderasi, ya, demokrasi, pluralisme, semuanya itu HAM itu adalah ya buahnya, ya, buahnya dari kapitalisme. Emang kalau kita melihat moderasi atau moderat itu sebenarnya maknanya ya biasa-biasa aja, pertengahan, tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim. Itu makna bahasa ya bagus-bagus saja sebenarnya. Tetapi makna ini sudah bergeser dari makna sebenarnya. Jadi maknanya ini mengikuti siapa yang dulu mencetuskan, menyebarkan, mempropagandakan. Itu maknanya sangat tergantung motif dan pandangan ideologinya. Jadi berawal dari Rand Corporation yang itu merupakan salah satu lembaga think tanknya Amerika, itu telah melakukan klasifikasi umat Islam ada 4 golongan: fundamentalis, tradisional, modernis, sekuler itu. Nah, dikatakan fundamentalis itu adalah kelompok yang menolak demokrasi, menolak HAM, seluruh nilai-nilai Barat, ya, yang mendukung poligami, pakaian jilbab, muslimah, penerapan hukum hudud, ya, penerapan syariat Islam. Nah, ini. Sementara yang disebut dengan modernis atau moderat adalah kelompok yang tidak anti Barat, mau menerima nilai-nilai Barat, mau menerima demokrasi, HAM. Jadi mau intinya itu ada Islam moderat, ada Islam radikal atau fundamentalis. Ya. Islam moderat ini Islam yang ramah menerima, ya ramah moderat. Jadi kompromi dengan nilai berat. Nah, kalau moderasi agama ini kompromi dengan agama-agama lain, ya kompromi dengan agama-agama lain, berdoa bersama, mengucapkan selamat bergantian dengan ucapan ya khasnya mereka masing-masing ya. Jadi sebenarnya tujuannya apa itu Barat itu? Ya tujuannya melakukan klasifikasi itu tadi adalah ingin menjadikan Muslim radikal itu sebagai musuh bersama. Selanjutnya ya
Barat akan bersama dengan kaki tangannya untuk menekan gerakan Islam radikal, yakni yang ingin menerapkan syariat Islam kafah ini sebagai ya musuh bersama ya. Ya, ini kan sebagai ancaman kalau menerapkan syariat Islam secara kafah ini menjadi ancaman bagi Barat itu. Nah, ini. Nah, akhirnya juga umat Islam itu ya karena ada kompromi menerima agama-agama lain, artinya di situ istilahnya ya bergabung bersama-sama ya. Nggak ada yang paling benar di situ ya, nggak ada yang paling benar itu, maka inilah akan menyebabkan umat Islam itu uh, tidak aktif dalam berdakwah, karena di kaum muslimin ini kan dituntut untuk berdakwah menyampaikan Islam. Kaum muslimin juga dituntut untuk menerapkan syariat Islam ya. Namun ya, karena sistem yang menaungi ini ada sistem yang kapitalis sekuler, di mana sistem ini negara tidak memperdulikan masalah agama, maka seruan-seruan umat Islam yang ingin menerapkan syariat Islam secara kafah dicap radikal, ekstremis, dicap anti toleran di situ. Jadi memang Barat itu menyadari seruan kaum muslimin bernama syariat Islam membahayakan bagi mereka. Maka dimuncullah konsep adanya moderasi beragama, ya, pluralisme, ya, mengucapkan selamat itu ada sebenarnya bagian gitu kan, supaya saling tepo seliro, saling tenggang rasa, mari kita saling mengucapkan selamat di situ. Ini adalah bagian ya dari konsep moderasi beragama ini, supaya umat Islam itu nggak muncul itu melemahkan dakwah umat Islam itu yang ingin harapan yang ingin dicapai oleh moderasi beragama, oleh pluralisme, itu akibat ya dari sistem kapitalis itu. Baik itu. Ya, baik. Berarti memang ini agenda proyek dari Barat ya, yang ingin memecah belah umat Islam, kemudian umat Islam yang ingin taat terhadap agamanya, itu pasti akan dicap radikal dan lain sebagainya. Nah, ini terakhir Kiai Ali, mungkin bisa diberikan satu nasihat ini untuk pemimpin kita di Indonesia, terutama Pak Jokowi dan juga umat Islam di seluruh Indonesia ini harusnya menyikapi fenomena akhir tahun ini harusnya seperti apa ini? Singkat saja ini, monggo. Ya, seharusnya para penguasa itu mengajak kepada rakyatnya ini ya. Dari tahun-tahun kemarin banyak terjadinya musibah, banyak terjadinya bencana. Ini seharusnya mengajak rakyat ya ini untuk introspeksi diri, mengajak rakyat ini ya untuk bertobat ya. Mengapa itu terjadi? Karena banyaknya bencana itu juga tidak lepas dari perbuatan-perbuatan manusia, dari kezaliman atau dari dosa-dosa manusia. Oleh karena itu seharusnya tidak perlu disibukkan dengan hal-hal toleran intoleran, tetapi mengajak mari kita bersama-sama rakyat ini bertobat kepada Allah. Baik itu. Baik, Mas Aw, ini penjelasan yang luar biasa ini. Syukron wa jazakumullahu khairan kasiron. Terima kasih kepada Kiai Ali Syafiuddin ini telah hadir di Kabar Petang, dan juga terima kasih atas pencerahan dan penjelasannya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Semoga Pak Kiai dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.